Pemirsa, terima kasih. Anda masih tetap dalam oposisi bersama Bang Sutradara Ginting. Bang, saya tertarik elaborasi Bang Sutradara ini soal kemiskinan kita ini dan berbanding dengan bagaimana apa yang disampaikan pemerintah. Tapi ada alasan yang menarik adalah sudah disampaikan dari fraksi oposisi, tapi media kurang. Pertanyaannya, media adalah representasi dari suara rakyat juga dalam civil society, kan? Kenapa sampai media kurang tertarik? Ya kan, itu pertanyaannya. What's wrong with that? Saya kira selama ini media juga tertarik dengan masalah citra, ya, bukan substansi. Citra yang dikembangkan selama ini adalah bahwa anggaran belanja kita meningkat. PDB kita meningkat karena komoditas primer harganya naik, batu bara, juga CPO dan lain sebagainya. Bahwa cadangan devisa kita juga meningkat, begitu kan? Itu kan suatu mindset, atau saya sebutkan sebagai mindset daripada ekonomi neoliberal yang sudah begitu lama. Masuk ke media juga? Di media juga. Masuk di media. Semua kita lah sudah terpengaruh itu. Kalau kita kembali kepada persoalan ideologi strategis kita, bahwasanya apapun kemajuan yang kita katakan, tidak ada artinya atau sangat kecil artinya kalau dia tidak bisa menurunkan kemiskinan kita, mengentaskan rakyat kita dari kemiskinan. Saya selalu sangat mengingat apa yang dikemukakan oleh Bung Karno pada pidato 1 Juni 45 itu. Soal prinsip kesejahteraan. Dan jangan lagi ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Apa bedanya kemudian kita hidup dalam zaman penjajahan yang secara politis, ekonomi, sosial dijajah. Sekarang kita menganggap secara politik kita merdeka. Tetapi kalau rakyat kita tingkat kemiskinannya sangat tinggi, pertanyaan saya, apakah dia bisa menjadi orang-orang yang mandiri, membuat keputusan otonom di dalam sistem demokrasi yang mau kita kembangkan? Jangan lupa bahwasanya demokrasi politik itu bukan cuma demokrasi itu bukan cuma demokrasi politik. Demokrasi politik itu bisa berkualitas kalau juga ada demokrasi ekonomi, ada demokrasi sosial, yang lain-lain. Kemiskinan itu persoalan sentral. Bagaimana orang miskin itu bisa membuat keputusan-keputusan mandiri dan rasional? Bagaimana dia bisa sekolah? Persoalannya, ukurannya sebenarnya kan jelas. Di Undang-Undang Dasar 45 kan jelas. Iya. Harusnya oposisi itu kan juga mengukur berkorelasi dengan ukurannya kan jelas itu. Iya, apa sesuai enggak perjalanan? Berarti kan ada pelanggaran. Bisa kan? Kan diukur dengan Undang-Undang Dasar 45 saja. Ada pasal yang menyatakan. Ya, tetapi sekarang kan mereka berhasil saya lebih ingin lebih jernih mengemukakannya bahwa Presiden sendiri di dalam Perpres 7/2005 menyatakan targetnya tahun 2009 adalah 18,8 juta. Sekarang masih 35 dan 36 juta. Bisa nggak dalam 1 tahun ini menurunkan 17,2 juta begitu? Kalau tidak, maka itu berarti gagal. Sama dengan tingkat pengangguran juga. Pada bab 34 Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 disebutkan targetnya itu 5,1%, sekitar 5,1 juta. Sekarang masih hampir 10 juta. Kalau soal kemiskinan, saya sangat pesimis bahwa bisa turun 17 juta dari sekarang sampai akhir pemerintahan. Tapi pertanyaannya selalu kembali, siapa yang harus menyampaikan secara formal supaya ini bisa diterima bahwa ada kesalahan dalam menghitung atau ini tidak tercapai gitu kan? Dan ini kan harus serius. Ini kan serius. Ya, karena kan itulah kita serius sampaikan pada forum Anda ini bahwasanya selama ini kita terjebak dan mengikatkan diri dalam satu mindset yang secara ideologi strategis itu tidak tepat. Kita bangga dengan berbagai indikator yang tidak langsung berkaitan dengan harkat dan martabat masyarakat kita, yaitu memberantas kemiskinan. Kita bangga dengan naiknya
PDB kita. Kita bangga dengan naiknya cadangan devisa kita. Kita bangga dengan naiknya belanja dalam APBN. Tetapi kemudian itu semua untuk apa? Kalau tidak untuk meningkatkan harkat dan martabat kita. Yang paling pertama dalam harkat dan martabat manusia merdeka itu, dia lepas dari kemiskinan. Nah, ini kan itu benar, tapi yang sekarang jangka pendek secara politik semua akan berhitung-hitung untuk jangka pendek. Bagaimana supaya rakyat bisa percaya pada saya akan jadi pemimpin, bukan saya, bagaimana caranya supaya saya bisa dipilih lagi. Ya, kan gitu? Itu jadi begini, kalau menang pemilu itu ada dua hal. Satu soal persepsi, yang kedua soal substansi. Sekarang tentunya pemerintah, dalam hal ini presiden dengan semua instrumennya hanya ingin juga mengatakan bahwasanya dia sebetulnya berhasil dengan mengatakan bahwa ini semua naik dan seterusnya. Tetapi substansinya saya ingin mengatakan bahwa Anda sebetulnya tidak berhasil kalau pemberantasan kemiskinan. Dari sudut substansi. Nah, apakah nanti presiden atau kami yang akan berhasil meyakinkan masyarakat bahwanya sebetulnya tingkat kemiskinan kita ini tidak bergerak, padahal anggaran bagaimana kita cara meningkat. menjelaskannya supaya rakyat itu bisa dari sekarang bisa percaya walau nanti oposisi akan bisa menjelaskan soal kemiskinan? Kita jelaskan terus, karena ini bukan persoalan sekedar oposisi kepada Presiden SBY. Ini persoalan konsistensi pada ideologi strategis kalau buat kita. Khususnya buat PDI Perjuangan, soal pemberantasan kemiskinan itu adalah soal ideologi strategis. Bukan sekedar persoalan oposisi kepada pemerintahan SBY. Siapapun yang berkuasa, termasuk kalau pada suatu waktu Megawati berhasil jadi presiden atau PDI Perjuangan mempunyai